Ya, halo, selamat malam teman-teman semua ya. Karena saya buat videonya ini malam, makanya saya sampaikan sama Anda adalah selamat malam seperti itu ya. Selamat malam buat teman-teman semua. Kita kembali lagi belajar tentang unfold ya, analisa follow seperti itu. Jadi kali ini saya akan membuat suatu video apa alasan saya membuat riset RFD Doah Didong. Teman-teman tahu ya, yang sudah join di channel tentunya tahu bahwasanya saya sedang meriset suatu materi ya, suatu materi yang namanya adalah RFD Doah Didong seperti itu ya, RFD Doah Didong ya. Artinya di sini apa? Artinya ini seperti ini teman-teman. Kita sama-sama ketahui ya, saya saat ini punya ya buka kelas yang namanya kelas Unfold, di mana materi-materi di kelas Unfold itu semua adalah hasil daripada riset ya, hasil daripada riset. Riset kita lakukan berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun, dan berhasil kita jadikan materi seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan sampai saat ini saya sudah mempunyai 220 member ya, sudah merasakan bagaimana trading dengan Unfold, kenyamanannya dengan trading dengan Unfold. Begitu juga dengan ini teman-teman ya, begitu juga dengan riset RFD ini. Jadi semua ini berawal dari pola pikir. Nah, begitu juga dengan materi-materi sebelumnya, semuanya pola pikir. Berhasil kita jadikan materi seperti itu. Begitu juga dengan ini. Kita sama-sama ketahui ini sudah saya luncurkan riset ini adalah selama 1 minggu, baru 1 minggu. Target saya 3 bulan riset ini harus berhasil seperti itu. Tapi pertanda-tanda riset ini berhasil itu sudah mulai nampak ya, karena saya melihat 35% ini sudah berjalan dengan baik ya, tinggal menuju ke 100%-nya. Tapi target saya itu adalah 80% selalu. 80% oke, kita mainkan. Kita jadikan materi. Seperti itu teman-teman. Jadi kali ini saya tidak mengajarkan kepada Anda apa alasan saya untuk membuat emiten-emitennya untuk memilih RFD Doah Didong. Tapi yang saya ajarkan adalah apa dasar pola pikir saya membuat riset seperti itu. Harapannya adalah supaya kelak teman-teman juga bisa melakukan hal ini gitu, riset juga gitu, sesuai dengan pola pikir teman-teman ya, terutama buat member-member saya ya, yang udah belajar tentang Unfold, riset juga, kembangkan ilmu Anda seperti itu, kembangkan ilmu Anda supaya cuan konsisten itu bukan hanya sekedar omongan tapi nyata seperti itu. Pola pikirnya seperti ini, saya sampaikan. Pertama, saya buat disulis di rumah ya, sini adalah rumah kediaman. Oke ya, baru di sini adalah kantor. Oke, lalu di sini ada kafe atau resto. Nah, di sini adalah tempat janjian atau pertemuan. Tempat janjian atau pertemuan. Oke, nah seperti ini dia ya, perhatikan. Dari rumah ke kantor ini adalah 10 km. Dari kantor ke resto ini 2 km. Dari resto ke rumah 8 km. Oke ya. Nah, di rumah ini kita punya namanya style ya, style atau baju ya, style baju. Nggak jauh beda, di kantor pun kita punya stok style atau baju gitu, style atau baju. Punya juga gitu ya. Ada stok lah, namanya kan kantor kita itu kan ada lokernya atau apa gitu ya, style atau baju seperti itu. Jadi teman-teman, Anda kan dari rumah ke kantor itu kan 10 km perjalanannya ya, 10 km ya perjalanan sampai di kantor. Lalu akhirnya Anda makan siang ada di kafe atau resto ini. Seperti itu, kafe atau resto ini. Nah, sepulang kantor Anda punya janji dengan teman ya, Anda punya janji dengan teman, yaitu di tempat pertemuan ini gitu. Anda punya janji di sini tempat pertemuan ini gitu. Tapi Anda masih pakaian kerja nih, jadi Anda harus pakai pakaian biasa atau bagaimana gitu. Jadi pola pikirnya adalah ketika ada janji ini, apakah Anda akan pulang ke rumah untuk ganti pakaian
atau Anda balik saja ke kantor untuk ganti pakaian. Karena di kantor juga Anda punya style baju, di rumah juga Anda punya style baju. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah tentunya Anda akan memilih apa ya? Anda tentunya akan memilih apa? Anda akan memilih yang ini ya. Balik ke kantor saja, nggak usah ke rumah untuk ambil style baju. Seperti itu. Barulah dari sini dari kantor Anda ke tempat pertemuan. Seperti itu. Nah, jadi pola pikirnya apa? Pola pikirnya seperti ini, saya sampaikan. Ya, udah dapat ini ya, pola pikirnya seperti ini. Ini yang saya lihat di saham tersebut. Gitu. Ya, saya hapus ini, ya, udah dapat tadi ya. Nah, pola pikirnya begini. Saya melihat contohnya seperti ini. Ini contoh ya. Belum berhasil dari saya. Contohnya begini. Suatu saham itu gini ya. Kalau saham itu misalnya mencapai harga misalnya 75, itu pasti akan sampai 100. Jika saham itu sampai di harga 1.850, itu pasti akan sampai 2.000. Jika saham itu misalnya sampai di harga 600 ya, itu pasti akan sampai 700. Jika saham itu misalnya sampai di harga saya katakan misalnya adalah di harga 1.200, itu pasti akan sampai 1.400. Dan ini 100% pasti sampai. Seperti itu. Nah, jadi ini tolak ukurnya seperti pemahaman tadi. Inilah yang sedang saya riset. Saya yakin dan percaya bahwasanya pola ini pasti ada. Pola ini dibuat proksi atau bandar pasti ada. Kalau dia sampai harga ini, pasti harus sampai sini. Harus sampai sini. Kalau dia sampai harga ini, harus sampai sini. Seperti itu. Seperti contoh-contoh ini. Gitu. Ini contoh ya, bukan nanti ya teman-teman jadinya, oh kata Pak Pinem, udah sampai 75, dia pasti sampai 100 gitu. Enggak kayak gitu, enggak. Ini hanya contoh aja. Nah, itu yang saya lihat. Jadi itulah yang sekarang sedang saya riset, yang saya beri namanya RFD. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu riset pertamanya. Riset keduanya adalah bahwasanya saya melihat misalnya saham itu kalau dia di atas 100 misalnya 170 dan naiknya itu misalnya sekitar 3% atau sampai 5% ya, itu akan pasti mencapai titik 10% sampai dengan 15%. Seperti itu. Gitu dia. Jadi kalau saham itu misalnya di titik 230 ya, misalnya di sampai 230 itu di atas 230 ya, naiknya 3% sampai dengan 5% gitu ya. 3% sampai dengan 5%, itu pasti akan sampai di titik 15%-nya. Seperti itu. Nah, itu yang riset keduanya. Seperti itu, teman-teman. Dan saya meyakini ini pasti ada. 100% pasti. Gitu. Terutama yang ini. Nah, itu saya lihat. Jadi, artinya apa? Kita sama-sama riset. Saya ajak teman-teman sama-sama riset. Artinya apa? Misalnya ada saham udah sampai 75, kita pantau. Apakah benar semua saham yang dari harga 50 mungkin, atau dari harga terendah sampai 75 dia pasti akan sampai ke 100? Atau ada dia yang sampai 75 dia balik longsor, nggak nyampe 100. Seperti itu. Itu maksud saya. Seperti itu. Kalau memang balik longsor berarti nggak pas. Berarti cari harga yang lain gitu. Apakah benar harga saham kalau dia udah sampai di atas 1.200 bisa sampai ke 400, pasti sampai gitu. Jadi kita lihat saham-saham yang emitennya itu ya kan, yang sudah sampai di apa namanya, yang sudah di harga 1.200, pernah sampai 1.200. Benar nggak dia sampai 1.400 atau dia turun lagi di bawah 1.200 gitu. Jadi ini kunci-kuncinya. Ya, ini kunci-kuncinya misalnya. Kunci-kuncinya. Artinya apa? Selama harga saham tidak turun dari harga yang kunci-kunci ini, pasti akan sampai tujuannya. Seperti itu, teman-teman. Itulah pola pikir riset RFD Dua Dito yang saya lakukan. Ya, ingat yang saya sampaikan bahwasanya seluruh
materi di unfold itu adalah hasil riset. Hasil riset. Tidak jauh berbeda dengan teknik analisa lain seperti teknikal, fundamental, atau entomologi. Tidak jauh beda. Teknikal, kenapa bisa buat teknikal? Adalah hasil riset. Hasil riset pergerakan harga dibuat dalam bentuk candle. Itu teknikal. Fundamental, kenapa bisa orang membuat analisa fundamental? Adalah hasil riset. Risetnya apa? Laporan keuangan. Laporan fundamental dari perusahaan. Seperti itu. Itulah risetnya. Jadi dibuatlah materi tentang fundamental. Kan seperti itu. Nah, bagaimana dengan bandarmologi? Ya, itu lebih ke broker summary. Jadi, broker ini berapa dianalisa, broker analisa, volumenya berapa. Nah, itu kan di riset juga. Ya, jadi hasil riset itu, hasil di riset itu dari volume-volume setiap broker itu akhirnya dibuat materi bandarmologi. Begitu juga dengan unfold. Unfold juga basically-nya riset. Seperti itu. Risetnya berdasarkan volume yang kita buat jadikan materi. Seperti itu. Seperti ini juga dia, teman-teman. Nah, begitu dia. Jadi itulah dia, ya, riset yang sedang saya lakukan. 3 bulan ke depan, semoga berhasil ya. Saya berharap ini berhasil. Kalau ini berhasil sudah mantap kali teman-teman, sudah mantap kali. Makin sempurna unfold nanti kita buat, makin komplit unfold kita buat. Seperti itu teman-teman. Nah itu dia ya. Jadi semoga ini bermanfaat ya. Ini risetnya untuk 3 bulan ke depan dan baru 1 minggu, belum lulus ya, belum lulus. Saya berharap semoga ini nanti akan lulus dan berhasil. Seperti itu teman-teman ya. Nah itu aja dari saya, nggak terlalu panjang-panjang ya. Semoga ini bermanfaat dan saya ajak teman-teman juga meriset tentang ini. Ya, meriset tentang ini ya. Tujuannya nanti adalah seperti ini. Tujuannya adalah setiap emiten yang masuk dalam RFD Doha Didong itu ya kan, itu akan pasti mencapai 3% atau 5% atau 10%. Atau bahkan sampai ke 15%, 20%-nya. Dengan ketentuan dia memasuki harga yang sesuai yang dijaga. Seperti itu. Itu harapannya. Walaupun nggak 1 hari ini, tapi 2-3 hari ke depan atau sepekan ke depan mencapai tujuan. Seperti itu, teman-teman. Itulah RF2 Didong. Saya akan riset terus. Semoga ini berhasil dan bantu doanya. Kita sama-sama support. Semoga ini berhasil. Oke? Dari saya, tidak ada kata yang lain. Saya pamit undur diri. Salam dari saya, Pinom Excellent. Terima kasih banyak, teman.